mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, ibu, dan saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Hareva. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Mendova. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Marion Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini, saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya, semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.
ini pengeboran sumur di Naponet sudah mulai menjalankan pipa pertama. Mohon doa dan dukungan kita semua untuk aksi kemanusiaan GKI ini untuk membantu pengurangan angka stunting, kebutuhan air bersih di wilayah ini yang seringkali menjadi kendala konsumsi air bersih kebutuhan setiap hari. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri. Yang pertama, Saudara Yosef William Suryanto, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Jane Stefani pada hari Minggu 12 September 2021 pukul 13 di GKI Gading Indah. Yang kedua, Saudara Surya Baktiono, anggota GKI Muara Karang, dengan Saudari Saverin Suteja, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10.30 di GKI Gading Indah. Warta yang kedua, pemahaman Alkitab, dilaksanakan pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 19.30 via Zoom dengan tema Kitab Mika, dipimpin oleh Pendeta Emeritus Robi Chandra. Warta yang ketiga, Bina Pranikah. BPMK Klasis Jakarta Selatan, GKI Gunung Sahari mengadakan Bina Pranikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 dan 25 September, 2 dan 9 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Warta yang keempat, Weekend Pasutri House of Harmony. Tema, Silent is Golden or Dangerous, pada Sabtu 4 September 2021 pukul 16 sampai 18 dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Bagi para pasutri yang ingin mengikuti acara tersebut dapat daftar melalui Ibu Trisna 089987760005. Warta yang kelima, gerakan berbagi kesempatan untuk hidup. Donor plasma konvalesen dari penyintas COVID ke penderita. Inilah saatnya berbagi. Klinik Gria Kasih membuka kesempatan bagi para penyintas yang sangat beruntung karena telah diberikan kesempatan untuk sembuh. Ini kesempatan Anda untuk dapat berbagi kepada mereka yang masih kritis dan harus berjuang untuk COVID-19. Untuk kenyamanan Anda, kami mengusahakannya di lokasi Kelapa Gading, dan untuk memastikan social distancing dan prokes yang ketat, kami akan mengadakannya di Gedung Sekolah Penabur Kelapa Gading, Jalan Hibrida Raya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Warta yang keenam, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hidup Beriman yang Benar akan dipimpin oleh Pendeta Alexander H. Urbinas
dari GKI Harapan Jaya. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian di hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam kebaktian minggu ini ialah hidup beriman yang benar. Melalui tema ini, saudara-saudara, kita ingin diingatkan untuk boleh senantiasa hidup di dalam aturan dan firman Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 menuliskan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu.
ini dalam sesamaku. Nilai yang aku puji dalam ciptaanmu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 38 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat bersaat teduh melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti Engkau ya Tuhan, dan juga sesama kami. Ya Allah, kami memohon belas kasihan-Mu, ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kuduskan dan layakanlah kami untuk datang beribadah kepadamu, untuk hidup yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bapa, dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus, perbaharuilah hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, di mana-mana tempat Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam belas kasihan dan kemurahan-Mu, kami alaskan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca setiap bagian bacaan Alkitab kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk setiap kasih pemeliharaan daripada Engkau, dan kini tiba saatnya kami akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh menuntun setiap umat-Mu ini dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca berita firman Tuhan dengan baik, dan demikian juga kami diberikan kerinduan untuk dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk dapat menerima firman Tuhan dan juga dimampukan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 dan 2 dan ayat 6 sampai 9. Ulangan 4 ayat 1 dan 2
dan ayat 6-9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung
masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan. Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Demikian bunyinya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bagian bacaan ketiga kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian penulis Markus. Markus pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan ayat 15, lalu ayat 21 sampai dengan 23. Mari kita bersama mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Saudara, tema kita pada kesempatan minggu ini ialah hidup beriman yang benar. Nah, saudara-saudara, pada masa sekarang ini marketplace adalah salah satu media yang sangat penting memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan rasanya setiap kita sudah terbiasa ya dalam keseharian kita untuk mempergunakannya. Nah, saudara, biasanya ketika kita berbelanja mempergunakan salah satu marketplace yang kita gunakan dan mencari sebuah produk yang ingin kita beli. Setelah kita searching, Ibu Bapak Saudara, apa yang Ibu Bapak Saudara biasanya perhatikan? Nah, umumnya saya juga demikian, saudara-saudara, yang diperhatikan adalah review atas produk tersebut. Ya, contoh kata, kita melihat dan memperhatikan berapa banyak sih user atau orang yang memberikan nilai bintang 5 misalkan terhadap produk tersebut. Kalau banyak yang memberikan bintang 5, kita jadi cukup yakin untuk membeli produk tersebut. Lain cerita, saudara-saudara, kalau lebih banyak yang memberikan bintangnya 1. Kira-kira kalau saudara-saudara jadi ragu nggak untuk membeli produk tersebut? Saudara, saya pribadi juga jadi ragu biasanya. Yang biasa saya lakukan adalah saya mencari toko lain yang mungkin menjual produk yang sama yang saya cari. Yang bintangnya jangan 1, kebanyakan pembelinya. Tapi punya nilai bintang yang baik. Saya yakin saudara-saudara juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya memang persepsi di dalam diri kita itu mau tidak mau itu sangat dipengaruhi atas penilaian yang secara umum itu ada. Persepsi dalam diri kita itu timbul berdasarkan penilaian-penilaian yang secara umum muncul hadir di sekitar kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, begitu juga kalau kita bicara tentang benar atau salah. Kalau kita bicara tentang kebenaran, akhirnya yang menjadi dominan itu adalah penilaian dan kesepakatan umum. Apa yang menjadi penilaian daripada orang kebanyakan? Lalu dinilailah itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, saudara, tema kita pada hari ini ketika berbicara hidup beriman yang benar, maka saudara, melalui tema ini kita juga ingin bersama-sama menggumuli tentang kehidupan yang benar itu. Melalui tema ini mungkin saja ada beberapa pertanyaan yang muncul. Mungkin yang pertama pertanyaannya adalah, memang seperti apa sih hidup yang beriman dan benar itu? Seperti apa contohnya? Yang kedua, saudara-saudara,
Dari mana dasar penilaian kebenaran itu? Saudara, dalam bagian bacaan Injil yang kita baca bersama, kita menemukan ada ketegangan soal kebenaran ini, yakni kebenaran antara perintah Allah dan peraturan adat istiadat orang Yahudi. Nah, saudara, kisah ini kan bermula ketika ada orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang dituliskan di dalam Markus pasal 7 ayat yang pertama ini, yang di mana mereka menemui Yesus, lalu mereka komplain atas perilaku daripada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang kedua menyebutkan alasannya. Apa komplain daripada orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat ini? Ayat kedua menyebutkan hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para murid yang makan dengan tangan yang najis, katanya. Apa nih najis yang dimaksud? Saudara, ini kan najis bukan berarti ini para murid habis megang minyak babi, ya, pork belly. Nah, kalau itu mah kita yang suka, mungkin saudara-saudara ya. Tetapi dikatakan bahwa para murid itu diketemukan mereka makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mereka atau para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini komplainnya kepada Yesus? Karena memang saudara-saudara, pertanggungjawaban kehidupan murid dari apa yang dilakukan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa ini menjadi pertanggungjawaban personal daripada si murid itu misalkan. Tetapi ini juga menjadi pertanggungjawaban siapa rabinya yang mengajari mereka ini. Pelanggaran daripada seorang Yahudi yang berstatus sebagai seorang murid adalah pelanggaran juga yang berkaitan dengan sang guru. Karena itu, para orang Farisi dan ahli Taurat ini mendatangi Yesus. Tentu saja memang mereka juga sedang mencari-cari kesalahan-kesalahan daripada Yesus sendiri. Dan ini menjadi kesempatan sebetulnya yang ingin mereka gunakan. Saudara, makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, hal ini dinilai sebagai sebuah kenajisan dalam adat istiadat orang Yahudi, saudara. Nah, kalau kita baca tadi di dalam Injil Markus, saudara, dijelaskan soal ini di dalam ayatnya yang ketiga. Kita bisa sama-sama membacanya. Dikatakan demikian. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Jadi penulis Injil Markus ini sudah menjelaskan dan kita juga bisa menangkapnya secara langsung. Bahwa perihal mencuci tangan sebelum makan dan juga ketika mereka datang dari luar rumah dan mau masuk ke dalam rumah adalah sebuah adat istiadat yang sangat mengikat. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka. Artinya ini beberapa generasi sudah mengetahui, bahkan seluruh orang Yahudi yang terikat terhadap adat istiadat ini, saudara, pasti tahu. Para murid tahu nggak? Jelas tahu. Yesus tahu nggak? Sangat tahu atas aturan dan adat istiadat ini. Sehingga saudara-saudara, kalau kemudian kita melihat kisah ini, lalu kita mencoba mencari jawab persoalan tentang mencuci tangan ini, saudara-saudara. Bagi saudara, kira-kira ini persoalan yang sepele atau enggak? Sepele. Nanti dulu saudara-saudara. Mungkin kalau kita melihat dalam perspektif kacamata konteks kita hidup di
tempat kita sekarang, kita bisa menyebutnya, itu kan persoalan sepele, soal cuci tangan. Masa persoalan begitu diributkan? Tetapi saudara, bisa jadi tidak sepele. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang Yahudi yang terikat terhadap adat istiadat, saudara. Tetapi juga bukankah kita sering mempeributkan hal-hal yang sepele sebetulnya di dalam kehidupan keseharian kita? Saya ambil contoh sederhana, saudara. Ketika kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan onsite di dalam kehidupan bergereja, bukankah kita juga mungkin pernah juga mempeributkan hal-hal yang sepele yang kemudian menjadi prinsip. Contoh, kita mempeributkan misalkan makanan dalam sebuah kegiatan konsumsi itu baiknya prasmanan atau box. Perbedaan soal pilihan ini, soal preferensi ini bisa berkepanjangan nih kadang-kadang. Menjadi masalah yang berlarut-larut. Artinya ini adalah hal yang sepele, saudara kan? Tapi kemudian menjadi masalah yang besar. Nah, saudara, ada seorang penulis, Chimamanda Ngozi. Dia menuliskan demikian. Culture does not make people. People make culture. Saudara, kebudayaan itu tidak membentuk manusia, tetapi manusia yang membentuk daripada kebudayaan itu pada awalnya. Artinya, saudara, kalau kita memperhatikan dalam Injil Markus pasal 7 ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, di mana Tuhan Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, dalam kisah ini Yesus bukan kemudian seolah-olah hanya ingin membenarkan dan membela secara gelap mata begitu apa yang dilakukan oleh para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus justru mengkritisi tentang hal yang jauh lebih esensi, yang jauh lebih prinsip, yang jauh lebih mendasar daripada persoalan mencuci tangan ini. Yakni perilaku di dalam kehidupan, saudara. Ini yang kemudian Tuhan Yesus katakan. Percuma mereka beribadah kepadaku, kepada Allah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dengan kata lain, ibadah itu hanya menjadi sebuah seremonial. Tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus diakui. Di dalam kehidupan kita, ikatan soal aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sebut saja yang misalkan berkaitan dengan adat istiadat itu, kadangkala itu jauh lebih kuat dan mengikat di dalam kehidupan kita. Dalam masa pandemi ini misalkan, saudara-saudara, maka kan tentu ada banyak sekali penyesuaian dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Yang tentu saja tidak sama kan, saudara-saudara, nggak sama dengan masa di sebelum pandemi. Maka saudara-saudara, sebagai warga gereja, kita tidak bisa memaksakan diri kita yang mengatakan bahwa, wah, seharusnya pelayanan pernikahan ini begini dong. Wah, harusnya pelayanan kedukaan ini begini dong. Kan di suku saya, di adat istiadat saya ada begini, begini, begini. Masa sekarang harus dilaksanakan seperti ini? Nah, saudara, tentu kita tidak bisa melakukan itu. Mari kita lihat mana yang jauh lebih penting di dalam kehidupan kita sebagai bagian daripada warga gereja dan umat Tuhan.
Karena kalau demikian, saudara, akhirnya kita mengabaikan hal yang penting, hal yang esensi dari pelayanan itu sendiri. Karena itu, saudara, Yesus juga bicara tentang hal yang esensi di dalam ayatnya yang ke-15 dan 20. Yesus mengatakan, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati seseorang, timbul pikiran jahat. Saudara, yang jauh lebih penting adalah bagaimana hati di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Tentang apa yang keluar dari dalam diri kita. Tentang perilaku di dalam kehidupan kita. Iman yang benar adalah iman yang berdasar dan hidup di dalam aturan kepada Allah. Dan juga adalah iman yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam bagian bacaan kedua kita, Yakobus pasal 1 ayat ke-19, saudara mengatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Mari kita senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan membentuk hidup saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 22 menyaksikan dan menuliskan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iman yang benar adalah iman yang memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, jemaat GKI Gading Indah saat ini ada di dalam bulan musik. Maka saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat lagu yang kita nyanyikan sebelum masuk di dalam pelayanan firman Tuhan ini. Yakni dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadahmu. Syair di bait 1 menuliskan demikian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam peribadahan kepada Tuhan bukan hanya bicara tentang seremonial, bukan juga bicara tentang seberapa banyak ayat yang kita hafal, tetapi hidup beriman yang benar adalah ketika kita hidup dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong dan memampukan saudara-saudara dan saya untuk boleh senantiasa hidup beriman yang benar karena kita hidup beriman di dalam Allah. Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersama-sama sebagai umat-Mu ingin memanjatkan permohonan kami dalam syafaat ini. Tapi biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami bersama sebagai bagian daripada negeri kami Indonesia. Dan juga dunia ini, di mana kami masih berada di tengah-tengah pandemi. Maka kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan atas setiap kami, atas setiap pergumulan kami tersebut. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi dan sosial. Mereka juga yang terpapar. Biar Tuhan boleh memberikan kekuatan dan pengasihan Tuhan atas mereka. Tuhan juga biarlah boleh memakai kami sebagai bagian daripada warga gereja untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan pada masa sulit seperti sekarang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan umat-Mu di GKI Gading Indah ini. Untuk setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit, berada dalam masa pemulihan. Berikanlah kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka yang mendampingi. Bapak kami juga berdoa bagi setiap mereka yang bersuka cita, di mana dalam 1 pekan lalu mereka berulang tahun. Biarlah Tuhan boleh memberikan sukacita di dalam kehidupan setiap mereka. Kami berdoa mulai daripada anak-anak yang saat ini menjalani pembelajaran jarak jauh, para remaja dalam setiap aktivitas mereka, para pemuda, mereka yang bekerja, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun yang sedang membangun relasi. Bagi keluarga-keluarga dewasa muda yang memiliki anak-anak yang masih kecil, mereka yang juga baru berumah tangga, ataupun juga mereka yang merindukan untuk dapat memperoleh keturunan. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan tersebut Tuhan boleh menyapa setiap mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua terkasih kami, para keluarga dewasa senior maupun para lansia. Biarlah mereka boleh terus menjadi teladan di dalam kehidupan keseharian kami tentang pemeliharaan iman dan pertanggungjawaban di dalam kehidupan. Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GKI Gading Indah ini, biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menyertai, dan umat-Mu di jemaat ini boleh terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Engkau. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, karena pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami maupun keluarga kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang juga menolong para majelis di dalam menggunakan persembahan ini supaya dipakai menjadi berkat bagi sesama kami. Dan yang terlebih utama ya Tuhan, tolonglah kami juga, mampukan kami untuk mempersembahkan setiap detik dalam kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Lurahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud,
Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih